Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Amanda Keisha. Saya akan menjelaskan materi angin muson beserta jenis-jenis angin muson. Angin muson atau angin musim adalah angin regional yang berubah setiap 6 bulan sekali. Angin ini datang dengan disertai sebuah perubahan pada tingkat presipitasi. Presipitasi merupakan semua hal yang dihasilkan oleh proses kondensasi uap air. Proses kondensasi uap air tersebut berada di tingkat atmosfer. Proses itu juga terjadi pada siklus hidrologi atau siklus air. Angin muson mengalami perubahan di daerah Samudra Hindia dan bagian selatan Asia. Selanjutnya, proses terjadinya angin muson. Yang pertama, angin muson terjadi karena daratan mulai menghangat dan juga menyejuk lebih cepat daripada di air. Hal yang demikian menyebabkan suhu udara di darat lebih panas daripada di laut pada musim panas. Udara yang panas di daratan biasanya akan berkembang naik dan sekaligus hal ini akan menciptakan daratan bertekanan rendah. Hal ini akan menciptakan sebuah angin yang sangat konstan yang bertiup ke arah daratan. Yang kedua, pada masa-masa ini curah hujan yang terkait disebabkan udara laut yang terasa lembab yang kemudian dialihkan ke arah pegunungan, yang juga kemudian akan menyebabkan suatu pendinginan dan kemudian menyebabkan suatu pengembunan. Yang ketiga, kemudian pada musim dingin, udara yang berada di darat akan menjadi lebih sejuk dengan cepat. Namun, udara panas di laut akan bertahan lama. Udara panas yang berada di atas laut akan berkembang naik, kemudian menciptakan daerah yang bertekanan rendah dan angin yang sepoi-sepoi dari arah daratan ke arah lautan. Yang keempat, karena adanya perbedaan suhu antara lautan dan juga daratan lebih kecil dibandingkan saat musim panas, maka angin muson yang bertiup ketika musim dingin tidak begitu konstan. Angin muson ini mirip dengan angin laut, namun memiliki ukuran yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Yang kelima, di wilayah atau daerah tropis, terjadinya angin muson dipengaruhi oleh adanya perbedaan sinar matahari. Pada bulan Juli, matahari sedang berada di sekitar lintang balik utara atau 23,5 lintang utara, dan pada saat itu benua Asia sangatlah tinggi melebihi suhu udara yang ada di samudra. Yang keenam, akibat dari hal ini, daratan Asia menjadi pusat tekanan rendah, sedangkan tekanan udara yang berada di kedua samudra relatif lebih tinggi. Dan sebaliknya, di benua Australia pada saat tersebut sedang mengalami musim dingin, sehingga menjadi daerah pusat tekanan tinggi yang melebihi tekanan udara yang ada di Samudra Hindia. Akibat dari adanya tekanan tersebut, terjadilah pergelakan angin musim dari benua Australia yang melalui Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik dari bagian barat daya ke arah benua Asia. Jenis yang pertama ada angin muson barat. Angin muson barat adalah angin yang berhembus dari arah Asia. Angin tersebut kemudian bergerak menuju Australia melalui Samudra Hindia. Angin muson barat terjadi dalam periode bulan Oktober sampai dengan bulan April. Maka pada periode ini Indonesia akan mengalami musim penghujan. Selanjutnya proses terjadinya angin muson barat. Yang pertama, angin muson barat terjadi dalam periode Oktober hingga April. Pada saat ini matahari berada pada belahan bumi bagian selatan dan daratan Australia menerima sinar matahari secara maksimal. Yang kedua, hal ini membuat tekanan udara di Australia menjadi rendah sementara suhunya tinggi. Di Asia terjadi musim dingin sehingga suhunya rendah dan tekanan udaranya tinggi. Yang ketiga, angin muson barat membawa uap air yang banyak dari Asia ke daratan Australia, menyebabkan Indonesia memasuki musim penghujan selama periode ini. Selanjutnya ada dampak positif dari angin muson barat. Yang pertama, membantu sektor pertanian, yaitu curah hujan sangat memengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, hujan yang menyerap ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi subur. Saat itulah tanaman tumbuh lebih subur dan hijau sehingga hasil produksi pertanian meningkat. Yang kedua, membantu irigasi, yaitu debit air yang tinggi ditampung pada bendungan irigasi dan dikendalikan sistem pengairannya untuk mengairi sawah.
sehingga petani tidak akan mengalami banjir di musim hujan dan tidak mengalami kesulitan air saat musim kemarau. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Saat musim hujan, polusi dan debu yang ada di udara akan larut bersama dengan air hujan. Dengan demikian, musim hujan dapat mengurangi polusi udara dan membuat udara menjadi lebih sejuk. Yang keempat, mengurangi risiko kebakaran hutan. Saat musim hujan, tumbuh-tumbuhan di hutan menjadi subur, tidak layu dan tidak kering. Kondisi ini dapat mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan yang salah satunya disebabkan oleh keringnya tumbuh-tumbuhan tersebut. Jenis yang kedua adalah angin muson timur. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari salah satu benua Australia ke benua Asia. Biasanya berlangsung pada bulan April hingga bulan Oktober. Angin ini menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Selanjutnya terdapat proses terjadinya angin muson timur. Yang pertama, pada bulan April hingga Oktober, ketika matahari sedang di sekitar garis balik udara atau 23, derajat lintang utara, kawasan benua Asia mengalami penyinaran yang maksimal sehingga suhu udara di Asia menjadi sangat tinggi. Yang kedua, angin bertiup dari kawasan Australia yang bertekanan maksimum menuju kawasan yang bertekanan minimum. Angin ini membawa sedikit uap air yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau di Indonesia. Selanjutnya terdapat dampak positif angin muson timur. Yang pertama, untuk petani. Dampak angin muson timur dapat dirasakan oleh para petani. Saat terjadi angin muson timur, curah hujan akan rendah sehingga para petani tidak perlu khawatir akan hujan lebat. Yang kedua, mengurangi resiko banjir. Karena curah hujan yang rendah, resiko banjir dan tanah longsor akibat hujan deras berkurang, terutama di daerah yang rawan banjir. Yang ketiga, meningkatkan hasil perikanan laut. Angin muson timur memicu fenomena upwelling, yaitu naiknya air laut dalam yang kaya akan nutrisi ke permukaan. Kondisi ini meningkatkan jumlah plankton yang menjadi makanan ikan, sehingga nelayan mendapatkan tangkapan ikan yang lebih melimpah. Dan yang keempat, cuaca cerah dan stabil. Selama musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson timur, cuaca di banyak wilayah Indonesia cenderung cerah dengan curah hujan yang rendah. Hal ini mendukung berbagai aktivitas di luar ruangan, contohnya seperti sektor pariwisata.